Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah online mata kuliah hukum keluarga di negara Islam, pertemuan yang ke-11, hukum keluarga di negara Mesir. Bagian yang pertama, Mesir adalah negara yang menjadi asal bagi mazhab Syafi'i sebagai bagian integral dari hukum Islam. Penduduk Mesir juga terdiri dari sebagian kecil pengikut Hanafi setelah adanya pengaruh kekuasaan pemerintahan Turki. Yang pertama, status hukum sipil tahun 1920 sampai 1929. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 tentang pembiayaan dan pemutusan hubungan perkawinan meliputi pembiayaan pada masa iddah, ketidakmampuan pemenuhan prestasi atas pembiayaan, iddah, mengenai orang hilang mahfud, perceraian, hal-hal prinsip yang lain terkait hukum sipil. Pada dekade yang sama, hukum sipil kedua diterbitkan sebagai penyempurna peraturan sebelumnya dengan membawa penambahan dasar-dasar baru yang terdiri dari 23 pasal. Ia kemudian lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Hukum Sipil Nomor 25 Tahun 1925 tentang penyelesaian perselisihan dalam perkawinan dan sengketa di dalam keluarga. Berikut ini sekilas isi dari kedua undang-undang yang dimaksud. Poin pertama, Undang-Undang Negara Mesir Nomor 25 Tahun 1920 memuat pemeliharaan dan iddah serta ketidakmampuan pemenuhan prestasi pasal 1 sampai 6, orang hilang pasal 7 sampai 8, kewajiban perceraian yang tidak baik pasal 9 sampai 11, beberapa jenis aturan dasar pasal 12 sampai 13. Poin kedua, Undang-Undang Negara Mesir Nomor 25 Tahun 1929 memuat tentang talak pasal 1 sampai 5, perselisihan antara para pasangan dan perceraian akibat kekejaman pasal 6 sampai 11, perceraian tanpa kehadiran suami di persidangan atau dikarenakan penahanan aparat hukum pasal 12 sampai 14, klaim kekeluargaan pasal 15, pemeliharaan dan masa tunggu atau iddah pasal 16 sampai 18, mas kawin pasal 19, pemeliharaan anak atau hadonah pasal 20, orang hilang pasal 21 sampai 23, prinsip-prinsip umum pasal 23. Tahir Mahmud membagi pembaruan hukum keluarga di Mesir menjadi dua bidang utama, yaitu bidang perkawinan dan bidang pewarisan. Yang pertama, bidang perkawinan. Poin pertama, aturan tentang usia perkawinan. Pemerintah Mesir memberikan toleransi kepada usia perkawinan ideal. Seorang pria yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 18 tahun, dan seorang wanita yang ingin menikah sekurang-kurangnya telah mencapai berumur 16 tahun. Adapun asumsi periode balik yang menunjukkan kemampuan bertanggung jawab adalah usia 15 tahun. Poin kedua, aturan mengenai perselisihan antara suami dan istri. Terdapat 3 bagian pengaturan dalam perselisihan. Istri dapat mengajukan penuntutan terhadap perilaku kejam suami sebagai alibi penuntutan perselisihan. Selain itu juga diatur mengenai sengketa terkait keuangan atau mahar al-misal, dan aturan terkait pemenuhan prestasi dari akibat hukum yang ditimbulkan. Poin ketiga,
Akibat-akibat dari perceraian. Perceraian melalui lisan yang diucapkan seseorang dalam kondisi terpaksa dan atau dengan menggunakan istilah majasi tidak berakibat hukum tetap. 4. Talak 3. Hukum Mesir menganut konsepsi talak bahwa 3 kali ucapan talak tetap berhukum talak 1. Ucapan saya ceraikan Anda, saya ceraikan Anda, saya ceraikan Anda dalam satu waktu hanya berhukum talak 1 dalam pandangan hukum Mesir. Poin kelima. Berakhirnya hubungan perkawinan atas keinginan istri. Sistem peradilan Mesir mengakomodir usulan perceraian dari pihak istri dengan syarat mengajukan permohonan atas dasar kegagalan suami menikahi istri. Yang pertama. Yang kedua, ketidakmampuan suami atas alasan penahanan hukum yang menyebabkan ia tidak dapat menafkahi istri. Yang ketiga, suami menderita penyakit kronis yang menyusahkan istri, atau istri dapat mengajukan keberatan jika ia tidak mengetahui perihal sakit sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang keempat, suami berperilaku kejam. Yang kelima, suami menyusahkan istri dengan meninggalkan sekurang-kurangnya 1 tahun. Undang-undang keluarga Mesir membagi 2 sifat dalam kasus perceraian atas kehendak istri, yakni perceraian yang dapat dibatalkan dan perceraian yang tidak dapat diajukan pembatalannya. Untuk perceraian poin A, B, dan C atau poin 1, 2, dan 3 sebagaimana disebutkan di atas, perceraian tersebut masih bersifat dapat diajukan pembatalannya. Sedangkan perceraian poin 4 dan 5 merupakan perceraian yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan. Cukup sekian untuk pertemuan kita bagian pertama ini. Kita lanjut ke bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.